Ini momen Oleh Romeni mengalami cedera saat menghadapi Arema FC. Lantas Paulinho Mochelin, pemain Arema yang melakukannya, dipertanyakan sikapnya. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik ternyata masih banyak yang belum melakukannya. Pertama, kita tidak membahas cedera apa yang dialami oleh Romeni. Semoga Romeni secepat mungkin pulih. Oh ya, perlu aku garis bawahi, video ini basisnya analisa. Jadi kita tidak ada menghujat pemain A, pemain B, klub A ataupun klub B. Yang kedua, saat Arema FC mendatangkan Paulinho Mochelin, kita secara khusus membuat konten monolog analisa bagaimana karakteristik permainan yang dimiliki Paulinho. Silahkan simak video ringkas ini. Perlu kita perhatikan terhadap Paulinho Mochelin ini, yaitu sisi ekspresifnya dirinya. Di Liga Brazil ataupun di klubnya kawan-kawan, ia kadang agak sedikit terlalu ekspresif, mungkin merugikan klubnya, atau ia pun pernah melakukan yang namanya serious foul play, tackle yang dimana kakinya terlalu tinggi, mengenakan akhirnya tulang kering daripada lawan, dan saat itu dia hukum. Ya, itu video tanggal 27 Juni tahun 2025. Di video tersebut kita sudah menyoroti bagaimana sikap ekspresif ataupun demennya pada saat Paulinho bermain sebelumnya di Liga Brazil melakukan pelanggaran ataupun aksi-aksi yang merugikan klubnya. Dan itu terjadi lagi pada saat Paulinho bermain untuk Arema. Bahkan normal kontak fisik ataupun duel pelanggaran yang dilakukan pemain bola di atas lapangan. Ya, aku sepakat. Apa yang dilakukan Paulinho itu sebenarnya hitung-hitungan ketika sudah bermain bola di atas lapangan nggak bisa dihindarkan. Tapi yang mau aku soroti itu ketika kebiasaan kawan-kawan aku bekerja sama dengan klub-klub ataupun pihak kedua, pihak ketiga meminta pendapat aku, selain aku membedah taktikal dari sisi fase attacking, fase transisi, fase defending pun set piece. Nah, perihal seperti yang dilakukan oleh Paulinho ataupun case yang didapat oleh Romeni, itu atribut yang demen untuk aku bedah. Oleh karenanya, aku berani menyampaikan argumentasi di video tanggal 27 Juni. Seperti itu, bahwa Paulinho Mochelin ini jika tidak dia ubah dari sisi pengambilan pelanggaran di atas lapangan, tentu itu bisa merugikan klubnya. Nah, pada saat situasi oleh Romeni ini, kita lihatlah di media sosial Paulinho ramai sekali caci maki. Kita nggak bicara kritik saran. Kalau kritik saran tentu normal. Ini udah tahapnya caci maki luar biasa. Sampai-sampai pelatih Arema FC, Coach Marquinhos Santos, meminta maaf. Dan Paulinho pun disebutkan oleh pelatih Arema sudah melakukan hal serupa, meminta maaf. Nah, ada elemen yang tentu ketika kita semakin dalam melakukan analisa seperti yang aku maksud ini kawan-kawan, itu menjadi titik plus juga keuntungan bagi tim kita. Nah, aku punya pengalaman ketika mau bertanding atau preview sebelum pertandingan, aku mengamati, wah ini pemain yang dalam tanda petik bisa menguntungkan tim kita. Kenapa? Misalnya pemain tersebut emosian banget, kemudian suka melakukan yang namanya pelanggaran. Nah, atau pemain tersebut dari sisi kartu kuning pun termasuk kartu merah, angkanya cukup tinggi. Nah, hitung-hitungan kita bicara profesional, itu bisa kita manfaatkan. Nah, sebenarnya ini bukan situasi yang baru kawan-kawan. Kalau kita lihat beberapa pertandingan Liga Indonesia, ada beberapa pemain kita cerdik
ketika sudah menyadari ini pemain ini agak temperamen, suka ngambil sekali, suka mendapatkan kartu kuning. Nah, biasa di situ dipancing. Nah, jadi termasuk misalnya oleh Romani ini, ketika Paulinho melakukan sebuah pelanggaran keras terhadap oleh Romani, sebenarnya aku nggak kaget. Nah, pecinta sepak bola Indonesia kita yang terkaget-kaget, ini pemain Tarkam, kok gitu? Ini aset timnas, jangan dilanggar kayak gitu. Ini Piala Presiden turnamen Tarkam, kena ini kemana-mana. Ini PSSI, nggak betul. Ini Erick Thohir buat Piala Presiden, ujung-ujungnya nggak betul. Nah, jadi ini udah multi kompleks kawan-kawan. Namun jika kita dudukkan kembali porsinya ke analisa, ya situasi yang dilakukan oleh Paulinho Mocelin ini merupakan situasi yang sudah sempat terjadi bagi dirinya di Liga Brazil. Lantas selanjutnya apa? Nah, Coach Marquinhos Santos, Arema FC, aku yakin orang-orang Arema mungkin nonton video ini memang harus betul-betul diingatkan ke depannya. You know lah, atmosfer Liga Indonesia di saat sudah berlangsung, kadang dipancing, kadang dinaikkan emosi. Nah, kalau misalnya pemain tipikal ya kasar kayak Paulinho ataupun pemain-pemain temperamen, itu kan bakalan merugikan. Kartu merah, keluar dari lapangan, sistem tactical plan A yang dimiliki oleh pelatih tentu akan mengalami yang namanya turbulensi, membuat ritme yang ingin dimainkan oleh pelatih di atas lapangan tidak akan bisa berjalan secara prima. Nah, ingat ya, di sini aku tidak ada menyudutkan juga yang namanya Paulinho. Ini untuk kebaikan kita bersama. Dan kawan-kawan yang menonton video ini pun, jika bergelut di dunia analisa, perhatikan juga momen-momen tersebut. Nah, prinsip sepak bola ya tadi sudah aku katakan, pass taking, transisi positif negatif, defending pun sekarang ini ada dimasukkan set piece. Ya, perhatikan juga momen-momen lain. Nah, ketika kawan-kawan memperhatikan hal tersebut saat mau merekrut pemain, bisa juga itu sebagai parameter pertimbangan kita juga. Wah, ini ternyata weakness yang dimiliki oleh pemain tersebut. Nah, ketika kita merekrut pemain itu, kita ingatkan, woi, kasarnya kayak gitulah, jangan kamu lakukan perbuatan yang sebelumnya kamu lakukan di klub yang lalu. Nah, karena ini akan merugikan kita. Nah, kan salah satu pemain Arema yang sekarang ini di Persib Bandung, William Marsilio, ini pun kan disoroti. Benar tah enggak ya? Karena di media mainstream spekulasinya demikian, ketika di Arema attitude dari William ini bermasalah. Nah, lantas ketika beliau sudah bergabung di Persib, salah satu yang diharap-harapkan pecinta sepak bola secara khusus pendukung Persib, semoga hal yang terjadi di Arema tidak terjadi di Persib Bandung. Nah, key poinnya ada momen sebuah harapan, peringatan. Nah, untuk Arema, untuk manajemennya terhadap Paulinho, mulai dari titik sekarang tentu harus wise. Apalagi, nah ini yang terpenting, perangkat wasit kita kadang nggak sesuai dengan law of the game mengambil sebuah yang namanya keputusan. Pun termasuk misalnya oleh Romani yang dilakukan oleh Paulinho. Itu bukan debatable. Ada yang bilang ini harusnya kartu merah, ada kartu kuning, tapi aku nggak mau masuk ke situnya, akan memunculkan lagi yang namanya perdebatan. Nah, jadi kesimpulannya kawan-kawan, sepak bola itu olahraga kontak, olahraga fisik, olahraga yang akan mempertemukan yang namanya duel. Sehingga resiko yang namanya cedera tak dapat kita hindarkan. Bahkan kawan-kawan, kita belum main. Maksudnya belum main secara as a team. Datang dari bangku cadangan, masuk ke lapangan, baru lari sprint aja kita untuk mengambil bola, tertarik hamstring kita, case close, tanpa ada duel, tanpa ada adu fisik, cuman lari. Artinya apa? Itu sebuah konsekuensi yang namanya permainan sepak bola. Ya, aku pun mengerti. Ada juga yang komen,
Ya, jadi ngapain juga bang dibuat turnamen Tarkam, turnamen kayak Piala Presiden. Jadi itu yang nggak selesai-selesai kita. Yang ingin aku pertekankan itu basis kita analisa, kemudian dikaitkan yang namanya power pool ataupun identity yang namanya permainan sepak bola kawan-kawan. Kemudian yang kedua, soal efek domino dari cedera pada saat turnamen berlangsung. Nah, bagi klub-klub, bagi level elit Eropa, itulah pentingnya mereka melakukan yang namanya rotasi pemain. Atau secara mindset mereka sudah memperhitungkan. Ini pertandingannya levelnya bukan kompetisi resmi, tapi levelnya ya pramusim. Otomatis secara high intensity mereka pun akan mengukurnya. Nah, kita pun harus menyadari Oxford ini kan secara gengsi mereka harus masuk juga final. Dan di sisi lain, Arema kawan-kawan juara bertahan 4 kali juara Piala Presiden. Nah, meskipun turnamen turnamen pramusim dengan situasi tersebut pasti akan panas di atas lapangan. Terlepas jadi dari cedera oleh Romani, ada kan 1, 2, 3 case pemain beradu argumen di atas lapangan. Dan ya, tentu sebagai kita yang bergelut di dunia sepak bola, pentingnya juga memberikan edukasi terhadap fans bahwa sepak bola itu sekali lagi pasti akan ada yang namanya resiko cedera. Kita tidak tahu kapan akan muncul. Dan terakhir, ya saat kita melakukan analisa juga di luar prinsip yang nama permainan sepak bola. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.